hanya sistemnya Tuhan yang bisa mengalahkan sistemnya setan. Sistemnya Tuhan apa? Itulah memberitakan tentang Yesus yang menaruh peduli kepada orang-orang yang berdosa. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi peserta Miracle Morning yang saat ini dapat kemurahan Tuhan untuk bangun pagi, langsung memuji membesarkan Tuhan, langsung bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita akan mendengarkan firman sebentar. Kita nyanyi pujian Biar Belas Kasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasihan-Mu memenuhi seluruh bumi ini, memenuhi seluruh kehidupan manusia, sehingga tidak seorang pun binasa. Biarlah kasih-Mu menjangkau hati dan pikiran kami, terutama pada pagi hari yang indah ini. Bapa di surga, biarlah hati kami menyediakan tempat untuk Engkau berhadirat, Engkau bertahta, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Syukur hanya kepadamu Bapa. Inilah kami semua umat-umat Tuhan yang Kau sayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, umat Tuhan, kita yang diberi kemurahan oleh Tuhan sehingga masih setia di acara Miracle Morning. Dan saya yakin dan percaya setiap kehidupan yang menunggu Tuhan di pagi hari adalah kehidupan yang sangat mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 12-13. Ibrani 3 ayat 12-13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup.
Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan, dan khususnya pembacaan firman ini yang kita dengarkan di acara Miracle Morning. Waspadalah, ini satu peringatan dari seorang Rasul Paulus kepada kita semua, khususnya di zaman akhir. Ya, kita hidup di zaman akhir, di zaman mendekati kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita dirindukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus supaya ada sikap waspada, supaya di antara kita, di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di antara siapapun yang sempat dijangkau oleh media Miracle Morning pagi hari ini, Bethlehem Tabgah khususnya, kita perhatikan bahwa jangan ada seorang pun yang hatinya jauh atau jahat karena diperbuat oleh hal-hal yang membuat dia tidak percaya dan dia murtad dari Allah yang hidup. Ya, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nasihat itu datang dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara tiap pagi mendengarkan acara Miracle Morning dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan heran, dengan luar biasa. Dan ada saja mungkin memberkati perkataan mereka yang sesuai dengan kebutuhan saudara sekalian. Ya, masing-masing kebutuhan umat Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi hamba-hamba Tuhan ini dengan hikmat dari Tuhan, hikmat Bapa sendiri yang diturunkan kepada hamba-hamba Tuhan, dapat memenuhi hati dan pikiran saudara sekalian. Oleh sebab itu, pagi hari ini juga saya rindu untuk menyampaikan hal ini, suatu nasihat. Ya, kita tahu kita punya orang tua. Kalau kita sebagai anak, kapasitas kita sebagai anak, kita punya orang tua yang menasihati kita. Bahkan mungkin di gereja kita punya orang tua rohani. Ya, kita memiliki siapapun di luar sana yang Tuhan bisa pakai untuk membawa satu nasihat, satu kata-kata yang membuat kita kuat, saudara. Jadi di sini dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ya, setiap hari kita menasihati. Ada kalanya kita nasihati dengan firman, ada kalanya kita nasihati dengan kata-kata kebijakan, ya, kata-kata bijak, kata-kata yang membuat kita selalu terbangun rohani kita, kata-kata yang membuat kita semangat. Ya, ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan katakan setiap hari kita menerima nasihat. Apa tujuannya? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya atau keras hati karena tipu daya dosa. Ya, dosa itu membuat kita keras hati. Ya, dosa itu yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, kepada sistem penyediaannya Tuhan. Dosa itu membuat kita membelok ke kiri dan ke kanan. Dosa itu membuat kita kehilangan arah. Arti sebenarnya dari dosa itu adalah luput dari sasaran. Ya, saudara dan saya menjadi target daripada Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa bersama Hawa, Bapa mencari. Ya, kalau saudara mungkin sudah pernah dengar ada khotbah-khotbah di luar sana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau malaikat bersalah kepada Tuhan, ya, dia langsung dibuang, dicampakkan. Ya, kalau malaikat berdosa atau bersalah, dibuang, dicampakkan. Tapi kalau manusia bersalah, berdosa, saya dan saudara bersalah, berdosa, dicari oleh Bapa. Kita ini gambarnya Bapa, ya, serupa dengan Dia. Saudara bisa bayangkan, Bapa dari tempat ketinggian, dari surga turun ke bumi untuk mencari saudara dan saya. Dan melalui Yesus anaknya, lewat pengorbanannya di kayu salib, Dia menghapus seluruh dosa kita, seluruh pelanggaran, seluruh pemberontakan,
seluruh kejahatan kita, kesalahan kita, semua Dia hapus. Dan Dia membenarkan saudara dan saya. Oleh karena itu, kita perlu waspada hari-hari ini. Terutama, apa yang perlu kita waspadai adalah satu sistem yang dilepas oleh setan untuk membuat umat Tuhan sepertinya sekarang sudah dininabobokan dengan keadaan dan situasi. Apalagi di saat-saat sedang mulai berlalu COVID-19 ini, semua dalam sistem online. Orang sudah terbiasa dengan gak perlu lagi ke gereja, gak perlu lagi dengar firman, gak perlu lagi persekutuan, gak perlu lagi doa, gak perlu lagi ikuti acara rohani, ya, gak perlu ikut KKR dan lain sebagainya. Saudara, ini sangat prihatin keadaan sekarang. Ya, iblis sedang melepaskan ya sistem kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan itu sepertinya sudah dininabobokan dengan keadaan ya keterpurukan. Itu sebabnya ada ayat mengatakan bangkit umat Tuhan ya menjadi terang ya. Ada ayat mengatakan, oleh Tuhan Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Musuh saya dan saudara itu bukan sesama kita manusia. Musuh kita adalah setan, iblis. Tetapi Tuhan yang memimpin peperangan kita. Kalau kita melawan iblis, hanya Tuhan yang bisa mengalahkan dia. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi bersama Yesus, bersama Tuhan Yesus, kita mampu mengalahkan iblis. Sebab ada ayat mengatakan, oleh darah anak domba Allah, iblis dikalahkan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, kesaksiannya bagaimana? Itulah kesaksian tentang firman-Nya, kesaksian tentang kasih-Nya. Ya, hati-hati kita dininabobokan dengan situasi dan keadaan. Kita sudah tersesat. Itu sistem yang dilepas oleh setan adalah penyesatan. Ya, penyesatan. Ya, satu berita yang mungkin masuk di dalam telinga kita, sudah enggak perlu Pak kita ibadah online aja dari rumah. Ya. Tuh, ya bagi orang yang punya duit beli kuota yang banyak silakan online, tapi kasihan bagi mereka yang tidak punya duit membeli kuota. Ya, dan ini juga perlu kita perhatikan. Ya, dia harus mungkin datang ke gereja, datang kepada hamba Tuhan, kepada gembala, kepada ibu gembala, tolong minta nasihati. Saya bagaimana? Ya karena saya belum bisa beli kuota, saya belum bisa ikut ini, ikut itu secara online. Ya, tetapi memang saya perhatikan sekarang ini orang sudah banyak dininabobokan. Dan ini waspada. Harus waspada. Ada di satu sisi ada keuntungannya secara online, di sisi lain ada kerugian-kerugian juga yang diderita oleh umat Tuhan. Oleh sebab itu harus kita hati-hati. Iblis sedang melepaskan sistem penyesatan yang terjadi. Penyesatan itu adalah membuat suatu ajaran, suatu kabar yang tujuannya memuliakan manusia itu. Kabar atau berita yang tidak mau mengangkat manusia itu. Kalau dia jatuh, dia malah mengatakan biarkan dia jatuh, nggak penting dia di gereja. Ya, sama kesaksian teman saya, jemaatnya itu ya masih mabuk-mabukan, ya masih hidup dalam dosa. Ya, dia langsung katakan, keluar kamu hanya bikin kotor gereja, nggak perlu kamu ibadah. Ya, saudara, kalau semua hamba Tuhan seperti itu, bagaimana orang bisa masuk gereja? Bagaimana orang terangkat? Hanya sistemnya Tuhan yang bisa mengalahkan sistemnya setan. Sistemnya Tuhan apa? Itulah memberitakan tentang Yesus yang menaruh peduli kepada orang-orang yang berdosa. Kalau kita baca Injil yang sebenarnya, Yesus itu adalah pribadi yang kudus, kudus dan kudus. Dia maha kudus. Tapi kenapa orang-orang berdosa berbondong-bondong bisa datang kepada dia? Karena di dalam kekudusannya yang luar biasa, Yesus tidak bisa tercemar oleh dosa manusia. Malahan
kekudusannya itu bisa ditransfer atau bisa mentransfer secara otomatis kepada siapapun yang membutuhkan. Sama seperti perempuan pendarahan, ketika dia menjamah jubah Yesus, secara otomatis sembuh dengan total. Luar biasa Tuhan Yesus, ada kuasa yang keluar dari dia. Ya, jadi orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak tahir menyentuh Yesus menjadi tahir, menjadi suci. Tapi coba kalau orang itu najis disentuh oleh orang najis, ya najis dengan najis. Ya, kenapa pada waktu itu orang Farisi ahli Taurat selalu menentang Yesus? Sebab mereka tidak berada di dalam sistemnya Tuhan. Merekalah yang membuat sandungan, merekalah yang membuat umat Tuhan tidak terangkat, tidak gairah untuk melayani Tuhan, tidak bersemangat. Oleh sebab itu, di pagi hari yang indah luar biasa ini, kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu. Jangan engkau dininabobokan oleh satu sistem yang dilepas oleh setan. Itu adalah satu penyesatan yang membuat engkau tidak bergairah dengan Tuhan, yang membuat engkau tidak beribadah dengan Tuhan, yang membuat engkau tidak melayani Tuhan, yang membuat engkau jauh dari Tuhan, bahkan yang membuat engkau kurang fokus kepada Tuhan. Mari, ada Tuhan Yesus, Dia yang mampu mengalahkan sistem dari setan. Itulah, rasakan kasih-Nya lewat berita di mana Dia mengangkat dengan firman-Nya. Orang berdosa dibuatnya suci, orang yang sakit dibuatnya sembuh, orang yang tidak tahir dibuat menjadi tahir, orang apapun, perempuan tunasusila dan lain sebagainya, dalam kitab Injil semua ditolong oleh Tuhan. Itulah yang tidak disenangi oleh setan. Dan mari kita percaya Tuhan Yesus akan membangunkan orang-orang yang sudah dininabobokan oleh iblis. Tuhan Yesus pasti menolong kehidupanmu. Tuhan Yesus pasti menjangkau hidupmu. Mungkin engkau berkata, Pak, saya terlalu berdosa. Tidak ada perkara dosa di hadapan Tuhan yang tidak Tuhan mampu selesaikan. Tuhan mampu menyelesaikan semua dosa-dosamu, semua pelanggaran-pelanggaran, semua pemberontakanmu. Ingat, lawan kita bukan sesama kita. Kalau mungkin kita lihat orang itu membuat sandungan terhadap kita, saudara, bukan orang itu yang membuat sandungan, tapi iblis. Kita harus jeli melihat iblis di belakang orang itu, di belakang layar orang itu, yang mau membuat saudara dan saya tersandung. Tapi ada ayat mengatakan, orang-orang di dalam Tuhan yang benar tidak akan gampang tersandung. Haleluya, meskipun ada sandungan. Itu sebabnya, hai iblis, mari kita katakan, engkau tidak bisa membuat saya tersandung. Saya tetap di dalam Tuhan, saya tetap berjalan bersama Tuhan, saya tetap iring Tuhan, saya tetap ikut Tuhan. Di masa COVID-19, dalam masa-masa pemulihan, saya tetap mau cari Tuhan. Saya tetap ingin di dalam hadirat Tuhan. Saya tetap ingin di dalam pelayanan, di dalam pergumulan yang luar biasa bersama Tuhan. Kita bisa mengatasi COVID-19 bersama Tuhan. Kita tetap mengalami pemulihan yang luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak kepada saudara sekalian, masuklah dalam sistemnya Tuhan. Rasakan kasih karunia-Nya yang menolong hidupmu, menolong hidupku. Kita semua ditolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kemudian kita akan bawa dalam doa. Bapa, pulihkan, puji Tuhan. Haleluya. Pulihkan, Tuhan mau pulihkan saudara yang di luar sana. Tuhan mau pulihkan kita semua. Kalau engkau sempat dininabobokan oleh iblis, Tuhan mau bangunkan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau mau pulihkan
Bapa, hamba-Mu berdoa, mungkin pada saat ini ada orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, merasa sudah dinina-bobokan dengan keadaan sekarang, keadaan zaman akhir, sehingga seolah-olah masa bodoh dengan ibadah, masa bodoh dengan pelayanan, masa bodoh dengan pengiringan pengikutan terhadap Tuhan Yesus. Semua yang sudah tertidur rohani karena mereka mengikuti sistem daripada setan. Bapa, lepaskan orang itu, lepaskan dalam nama Yesus. Buat orang-orang itu kembali kepadamu, ke jalanmu, supaya kehidupan itu masuk dalam rencanamu yang besar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Engkau sembuhkan para pemirsa yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami persoalan. Kau beri jalan keluar. Bahkan yang tidak berdaya karena perekonomian, keuangan, finansial, dan lain sebagainya. Bapa, Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba-Mu bawa dalam doa, sayangi kehidupan-kehidupan tersebut. Sayangi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, bangsa ini, kehidupan kami, keluarga kami dipulihkan. Indonesia dipulihkan, seluruh umat manusia dipulihkan, umat-umat Tuhan dipulihkan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya mujizat, keajaiban sudah tersedia dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini sembahyang kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati negara, bangsa, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Haleluya, sampai kepada tempat kami di mana kami bertempat tinggal dan berada. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Ini doa kami, sembahyang kami. Tuhan yang melengkapi kami dengan kesempurnaan-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus kami tutup ibadah Miracle Morning ini. Amin.